Pernah dengar Santiago Ramon Y. Cajal? Ini sumber yang Anda bawa ini punya cerita menarik kok di bab 4. Katanya dia waktu kecil bandel banget, benci sekolah, malah pernah masuk penjara segala gara-gara bikin meriam mainan. Iya, betul. Cukup drastis ya perubahannya. Iya kan? Tapi ujung-ujungnya dia menang hadiah Nobel di bidang kedokteran. Kok bisa ya? Aneh gitu. Ternyata, katanya nih, rahasianya ada di cara otak kita belajar. Bagaimana otak secara fisik membangun koneksi yang di bab ini disebut tautan otak atau brain links. Nah, itu dia poinnya. Jadi, hari ini kita bakal bedah bab ini ya, termasuk katanya ada metafora alien luar angkasa gitu. Unik juga kedengarannya. Betul sekali. Jadi, tujuan kita hari ini memang memahami dasar-dasar gimana sih sel-sel otak kita, neuron, itu saling nyambung, saling ngobrol, dan yang lebih penting lagi, gimana Anda, para pendengar, bisa secara aktif ikut ngebentuk otak Anda sendiri lewat belajar dan latihan. Oke, jadi bukan cuma nyerap info ya, tapi beneran gubah struktur fisik otak gitu. Persis. Itu intinya neuroplastisitas yang dibahas di bab ini. Benar-benar mengubah cetakan otak kita. Wah, oke. Mari kita mulai deh dari yang unik tadi, metafora alien luar angkasa. Ini maksudnya gimana? Sumber Anda ngegambarin neuron sel otak kita kayak alien gitu. Jadi di kepala kita ini isinya alien semua dong, miliaran. Iya, bayangin aja gitu biar gampang. Miliaran alien super kecil. Nah, setiap alien neuron ini punya struktur dasar. Ada semacam kaki-kaki buat nerima sinyal, namanya dendrit. Terus ada satu lengan panjang buat ngirim sinyal, itu namanya akson. Kaki sama lengan ya. Oke, oke. Nah, di ujung kaki, dendrit itu, ada lagi tonjolan-tonjolan super kecil. Kayak jari-jari kaki gitulah. Namanya duri dendritik. Disitulah koneksi antar alien ini terjadi. Tunggu. Jadi gimana cara alien-alien ini ngobrol satu sama lain? Lewat lengan sama jari kaki tadi? Iya, betul. Jadi, gampangnya gini. Lengan panjang alias akson dari satu alien neuron itu ngirim sinyal. Bisa sinyal kimia, bisa listrik. Kayak kejutan kecil gitulah. Kejutan kecil? Iya. Nah, sinyal ini dikirim melintasi celah yang super sempit, namanya sinaps, ke jari kaki atau duri dendritik dari alien neuron berikutnya. Nah, aliran sinyal bolak-balik melintasi sinaps inilah yang pada dasarnya jadi pikiran kita, ingatan kita. Wah, gila ya. Kayak jaringan komunikasi super rumit gitu di dalam kepala kita. Terus, gimana caranya koneksi antar alien ini bisa jadi makin kuat? Apa bener kalau sering ngobrol, mereka jadi kayak teman baik gitu? Analogi teman baik itu pas banget. Jadi semakin sering dua neuron itu saling kirim sinyal, artinya ya, semakin sering Anda melatih sesuatu, mikirin suatu ide, hubungan di antara mereka itu memang makin kuat. Beneran makin akrab. Oh gitu. Jadi secara fisik ada perubahan? Iya, secara fisik. Sinapsnya, celah penghubungnya itu bisa jadi lebih besar, atau mungkin lebih efisien kerjanya. Jadi pengiriman sinyalnya makin lancar, makin bertenaga. Nah, kumpulan neuron yang udah nyambung erat kayak gini, itulah yang disebut tautan otak atau brain links. Jadi ini kayak kita bikin jalan setapak di hutan gitu ya. Awalnya kan susah tuh, banyak rumput. Tapi makin sering kita lewat situ, jalurnya jadi makin jelas, makin gampang dilewati. Tepat sekali. Metafora jalan setapak itu juga bagus banget. Dan ini nyambung ke konsep kunci yang keren banget. Neuroplastisitas. Neuroplastisitas itu apa lagi? Artinya, otak Anda itu plastis, fleksibel, kayak tanah liat gitu. Struktur fisiknya tuh bisa berubah bentuk berdasarkan pengalaman Anda, latihan Anda. Ini pesan yang penting banget buat Anda. Artinya, kemampuan belajar Anda itu nggak statis, nggak tetap. Anda bisa berubah dan berkembang. Nah, ini pasti nyambung ke Santiago Ramon y Cajal tadi kan? Iya. Yang bandel itu, sumber ini bilang dia bukan jenius dari lahir, malah katanya ingatannya jelek, terus awalnya benci banget sama matematika. Kok bisa jadi ilmuwan hebat? Nah, kisah Santiago itu konggo sempurna neuroplastisitas dalam aksi nyata. Dia nggak nyerah sama apa yang dianggap keterbatasannya. Dengan kerja keras, ketekunan yang luar biasa, dan kemauan buat belajar dari kesalahan, dia bahkan gagal ujian profesor beberapa kali loh. Oh ya, gagal juga. Iya, tapi dia terus coba.
Nah, dengan proses itu, dia secara bertahap membangun tautan-tautan otak yang kuat di bidang yang awalnya dia benci itu. Dia kayak melatih ulang otaknya sendiri. Jadi intinya bukan cuma latihan itu penting, tapi otak kita secara fisik beneran bisa berubah. Si Santiago ini bukti nyata kalau keterbatasan awal itu bisa banget diatasi ya. Kekuatan buat merombak jalur saraf ini ada di tangan kita sendiri gitu. Tepat sekali. Itulah inti dari neuroplastisitas. Dan bab ini juga nyinggung kenapa metafora kayak alien tadi atau jalan setapak itu sangat ngebantu proses belajar. Kenapa tuh? Karena metafora itu ngehubungin ide baru yang mungkin abstrak ya, ke konsep yang udah Anda kenal, yang udah ada di otak. Kayak kita pakai rak yang udah ada di otak buat naruh informasi baru. Jadi lebih gampang diingat, lebih gampang dipahami. Ini sejalan sama namanya teori penggunaan kembali saraf. Kita pakai jalur saraf lama buat hal baru. Makanya sumber ini nyaranin kita buat coba bikin metafora kita sendiri gitu ya pas lagi belajar, biar lebih nempel. Betul. Bikin metafora sendiri itu cara aktif buat memproses dan menginternalisasi informasi. Nah, balik lagi ke Santiago. Kunci sukses dia yang paling relevan buat Anda, seperti ditekankan di bab ini, adalah ketekunan. Terus nyoba meskipun susah, dan kemauan buat memperbaiki kesalahan. Dia ngelihat kegagalan bukan sebagai akhir jalan, tapi justru sebagai umpan balik buat ngebangun tautan otak yang lebih baik lagi. Intinya gini, belajar itu proses fisik. Setiap kali Anda fokus latihan atau mempelajari sesuatu, Anda itu secara harfiah lagi ngebangun dan memperkuat koneksi antar neuron, menciptakan brain links yang lebih kuat. Latihan yang fokus, pengulangan yang konsisten, dan jangan lupa istirahat yang cukup kayak tidur yang dibahas di bagian lain sumber Anda, itu bahan bakar utamanya buat bangun tautan otak yang kokoh dan permanen ini. Otak Anda itu terus berubah sepanjang hidup, dan Anda itu arsitek utamanya. Wah, ini benar-benar ngubah cara pandang kita soal belajar ya. Keren banget. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan ini. Santiago tadi kan ngubah kelemahan awalnya. Ingatan jelek, nggak suka matematika, jadi fondasi kesuksesannya. Lewat ketekunan dan belajar dari kesalahan. Iya. Santiago tadi sebenarnya itu bisa jadi peluang emas buat menempa tautan otak yang lebih kuat lagi. Gimana caranya Anda bisa ngubah batu sandungan itu jadi batu loncatan? Coba dipikirin ya.